Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mapel TK. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ada yang izin hari ini? Pak Hakim izin. Hakim izin. Oh, Hakim. Iya, Hakim izin. Hakim izin. Sakit. Apa mana? Ada keperluan keluarga katanya. Oh. Diajak orang tuanya. Kandang sehat? Kandang sehat nggak Kandang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita senam muka dulu ya. Oh, senam muka. Oke, asik. Punyanya senam muka, kos. Senam muka. Gimana nih? Penasaran senam muka? Baik, silakan siapkan tangan kalian. Yang ya. Senam buka tangan. Senam muka. Tangan bagian dari muka. Langkah awal kita pijit-pijit menggunakan jari ya, seperti ini. Atas bawah, bawah atas. Cukup. Sekarang diputar-putar 4, kemudian rotasi kebalikannya. Lumayan. Langsung sembuh dipusingin. Katanya biar awet muda, katanya Coach. Masya Allah. Biar tetap Joko ya. Nah, sekarang bagian yang paling seru nih. Apa tuh? Mangap selebar-lebarnya. Buka mulut selebar-lebarnya. Buka mulut. Selebar-lebarnya? Iya, kencengin. Ya. Bentar, ada kedua, ditarik ke sini. Ke sini kiri ke kanan? Kalau saya kiri. Wah, Pipa nggak ikutan tuh. Sekarang dimonyongin sekenceng-kencengnya. Jangan dipoto ya, Kot. Bu Yeni jadi foto, tolong. Jangan dipoto, tolong. Sekarang melotot semelotot-melototnya. Pas nih, jadi bahaya. Terakhir, sekarang merem semerem-meremnya. Ini paling nikmat nih. Pas ini hilang kayaknya. Rasanya orang tua. Alhamdulillah lega rasanya. Jadi ini wajahnya jadi kerasa lebih muda 10 tahun kayaknya nih. Muda 2 hari, Mas. 2 hari. Baik ya, kita alhamdulillah sudah mudah-mudahan jadi lebih segar sekarang. Baik. Materi yang mau Bapak sampaikan yaitu tentang ciri-ciri dari presentasi video bagian-bagiannya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa itu presentasi video. Nah, kira-kira nih, Pandang, masih ingat nggak presentasi video itu apa? Lupa ingat, Pak. Bu Pipa ingat? Lupa, Pak. Lupa. Kemarin nggak tahu, sekarang lupa. Minggu lalu nggak hadir semua katanya. Iya. Menyampaikan presentasi dengan video. Iya, betul, Coach. Jadi presentasi video itu adalah suatu cara untuk mengungkapkan ide atau gagasan melalui video. Nah, di dalam presentasi video ini ada 4 jenis video. Yang pertama adalah video berita, kemudian video cerita, video presentasi, kemudian apa aja tadi?
Video cerita, video cerita, presentasi, video berita, cerita, presentasi. Baru 3. Ya, yang terakhir video presentasi. Udah. Tadi Oh, udah presentasi Pak Video Iqbal. presentasi. Presentasi 1, presentasi 2. Enggak, video presentasi. Ya. Kan kalau ini judulnya presentasi video. Tapi presentasi ada video. jenisnya video presentasi gitu. Video Video cerita, cerita, video berita, video dokumenter. 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 Iya. Baru ingat sekarang. Nah, untuk hari ini kita mau berbicara secara kelompok ya. Kalian dibagi dalam beberapa kelompok. Ini tugas yang kalian harus kerjakan, yaitu mencari ciri-ciri dari masing-masing video tersebut. Misalkan video berita nih, kalian amati secara seksama video yang akan Bapak tampilkan. Nanti kalian tuliskan ciri-ciri dari masing-masing video tersebut. Nah, nanti kertas akan Bapak bagikan berdasarkan kelompok masing-masing. Setelah ini kalian langsung berkumpul bersama teman-teman kalian. Ada 4 kelompok ya Pak Iqbal? 4 ya, 4 kelompok. 4 ya. Sudah berkelompok? Sudah. Ini kertasnya ya, silakan. Ya. Sudah. Terima kasih. Sudah kita terima. Ya, sekarang coba kalian amati video berikut. Yang pertama video berita. Sekarang video cerita. Kemudian video dokumenter. Dan yang terakhir video presentasi. Nah, silakan kalian diskusikan. Bapak kasih waktu 3 menit untuk mendiskusikan. Lalu tuliskan kesimpulannya dalam kertas. Kemudian nanti sampaikan atau presentasikan di depan kelas. Ya Pak. Semuanya apa satu-satu Pak? Satu orang per Kenapa? kelompoknya. Gimana? Perwakilan kelompok atau Per kelompok. Satu orang aja maju ke depan nanti kalau sudah dirumuskan. Per kelompok berarti semua 4 video tadi ya, 4 macam video tadi ya? Iya. Nanti kan masing-masing kelompok maju ke depan ya, biar nanti saling melengkapi gitu. Tapi semua mengerjakan ciri-ciri dari 4-4-nya ya. Ya Pak, siap. Sudah ya? Nur Asia sudah tuh Pak. Sudah? Silakan Ibu Nur Asia. Pak, kok ibu sih Pak? Kan jadi murid Pak. Silakan sebutkan satu. Video berita. Cirinya apa video berita? Ada beritanya Pak. Oh, benar. Yang kedua Video dokumenter. Nah, Ada film-film dokumenternya Pak. ya boleh. Selanjutnya Ketiga, video presentasi. cirinya? Cirinya ada yang mempresentasikan Pak. Betul. Satu lagi. Video apa tadi itu? Video cerita. Video cerita. Ada Tadi ceritanya. ada ceritanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Kita kasih 2 jempol. Wow, keren ya. Selanjutnya kelompok 2. Siapa nih kelompok 2 nih? Pipa. Silakan, ya, Pipa. Itu ya tuh kelompok Hafifah tuh Pak tuh. Saya Ya, Pipa. oh iya, tadi ada 4 jenis video ya Pak. Ada video berita, cerita, dokumenter, sama presentasi. Ya. Ciri-cirinya berita itu menyampaikan informasi ya Pak ya. Misalnya kejadian-kejadian apa gitu diberitakan gitu. Betul. Terus Video cerita.
itu menyajikan fakta, misalnya berhubungan kayak kalau zaman-zaman dulu kan kayak proklamasi gitu tuh, video proklamasi kayak gitu ditampilkan dokumenternya. Terus cerita, ya cerita-cerita, misalnya cerita tentang, bisa cerita fabel atau cerita apa yang dari dongeng-dongeng Indonesia gitulah. Terus Betul. presentasi ya, mempresentasikan apa ya, misalkan hasil diskusi terus kita presentasikan dalam bentuk PowerPoint gitu, bukan? Ya, betul. Baik, kita kasih upload saja deh buat kelompok 2. Baik, sebelum lanjut ke kelompok 3, silakan kelompok yang lain barangkali ada yang menambahkan atau tidak sepakat misalkan. Sepakat, Pak. Sepakat semua? Pandang sepakat? Akur. Akur. Baik, lanjut ke Pandang kalau gitu. Kelompok 3. Pak. Belum sempat. Aduh, push up. Ini bukan hukuman ya, ini bonus. Coba yang sudah, Pak. Yang sudah apa? Video apa yang sudah ketemu cirinya? Satu doang. Boleh, sok sebutkan aja. Video berita. Cirinya? Dan beritanya. Ada beritanya. Udah itu aja. Ya, itu doang. 1 jempol. 1 jempol. Wah, keren, gurunya baik hati ya. Silakan yang terakhir nih, Ibu Yeni aja deh. Kena juga saya. Kena prank. Malam saya mikir. Ayo, kelompok 4 terakhir. Ada video berita, presentasi, dokumenter, dan cerita. Ya. Saya boleh idem nggak sama kelompok yang pertama, Dok? Boleh. Boleh diulangi tapi. Apa aja. Ya, ada 4 jenis. 4 jenis video. Nah, 1, video berita, video cerita, dokumenter, dan presentasi. ya, cirinya. Cirinya, kalau berita berarti ada ada fakta yang diberikan ya. Ya. Ada, kalau cerita biasanya mungkin lebih bisa fakta, bisa juga tidak fakta ya kalau cerita, atau bisa jadi juga dongeng. Kemudian kalau presentasi berarti mempresentasikan hasil produk yang dihasilkan gitu ya, dari mempresentasikan hasil produk. Kemudian apa tadi ya terakhir? Dokumenter ya. Dokumenter. Iya, dokumenter, video dokumenter, memberikan informasi terkait dengan mungkin masalah-masalah tentang lingkungan atau masalah tentang sosial dan lain sebagainya. Peristiwa penting kali ya. Peristiwa-peristiwa penting. Penting kali ya, kayak dokumenter G13 PKI itu, dokumenter apa mungkin gitu ya. Betul. Ya. Seputar apa fakta-fakta yang terjadi tetapi terlupakan. Oh ya, takut terlupakan atau terlupakan ya. Baik, jempol berapa nih? Jempol berapa berapa ya? 2 aja. 2 aja. Ya. Jadi 4 nih. Karena ada ide. Luar biasa. Baik, tadi sudah banyak yang menambahkan tentang ciri-cirinya, semua dari masing-masing jenis. Bapak tambahkan sedikit ya. Yang pertama, kalau video berita itu ada naskah yang dibacakan oleh presenter. Kemudian ada fakta yang ditampilkan. Misalkan kalau kebakaran, naskahnya dibacakan, naskah beritanya, kemudian fakta kebakarannya ditampilkan. Itu untuk video berita cirinya. Artinya
ada pembawa acaranya gitu ya. Sementara kalau dokumenter biasanya selalu ada yang diwawancarai. Misalkan kita mau ngomongin tentang bisnis atau usaha setelah adanya pandemi misalkan. Nah, orang yang merekam video ini harus mewawancarai narasumber, kira-kira siapa yang akan kita telusuri informasinya gitu. Kemudian juga misalkan kalau berbicara tentang sampah misalkan di dalam satu komplek, nah ini nanti kita wawancarai nanti orang-orang seperti RT, kemudian orang-orang di lingkungan sekitar tempat sampah itu. Nah, itu harus diwawancarai. Itu ciri dari dokumenter, fakta yang terjadi tetapi seringkali tidak diamati oleh orang-orang. Nah, kemudian kalau video cerita ini bisa fakta ataupun fiksi gitu ya. Artinya di dalam video itu seperti ada kita menyaksikan film aja gitu, tapi lebih simpel kayak misalnya kalau di dalam kita bikin drama lah gitu ya, bikin drama itu termasuk video berita. Nah, sementara kalau yang video presentasi itu salah satu cirinya adalah ada ide yang orisinil yang harus disampaikan kepada masyarakat luas dalam bentuk video. Nah, ini tidak harus pelajaran. Sebetulnya video pembelajaran juga termasuk dalam video presentasi tersebut. Cuman biasanya kalau video presentasi ini lebih mengutamakan orisinalitas. Jadi sesuatu yang baru disajikan secara videografis. Baik, selanjutnya nih, Bapak punya spidol, silakan setiap orang pada angka ganjil, bukan ya, setiap orang yang memegang pensil ini, spidol ini, akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Misalkan, Bapak kasih contoh ya, Bapak memegang pensil, spidol. Ketika saya memegang spidol ini, saya akan mengatakan, kesimpulan hari ini adalah menyampaikan gagasan. Misalkan seperti itu. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Atau misalkan, hari ini kesimpulannya mewawancarai, misalkan. Ya, apa aja kesimpulannya? Silakan mulai dari siapa nih yang Bu Yeni dulu. Bu Yeni silakan yang pertama. Kira-kira kesimpulan apa ya yang bisa didapat dari diskusi kita kali ini? Kesimpulannya adalah ada 4 jenis video yang kita pelajari hari ini. Kemudian dari jenis-jenis video yang ada, mudah-mudahan nanti kita bisa membuatnya ya, Pak Guru Iqbal. Kesimpulannya, alhamdulillah dari ciri-ciri yang tadi Pak Iqbal sampaikan, kita termotivasi untuk bisa membuat video tersebut. Mungkin salah satu video yang jenis-jenis video yang tadi, mudah-mudahan nanti kita bisa membuatnya Pak Iqbal. Amin, amin. Sudah, silakan selanjutnya Pandang, siapa lagi kalau bukan Pandang? Silakan Pandang. Kesimpulannya hari ini saya pusing. Fokus. Baru tahu ada 4 macam video ya. Walaupun setiap hari menemukan, tapi untuk jenisnya mungkin baru tahu. Cuman ya setiap hari sih melihat gitu. Jadi kesimpulannya jadi tahu gitu ya. Tahu. Gitu. Jadi tahu gitu. Terima kasih kepada Bu Yeni dan Pandang. Silakan ke Coach Joko. Wih. Kaget. Ya, kesimpulan hari ini, wow, wajahku jadi glowing. Ya, karena senam wajah.
Baik, bagus. Nanti sering-sering dipraktekkan sebelum tidur. Siap. Itu yang berkesan, susah tidur nanti. Menghilangkan kerutan. Baik ya. Tadi kita dari kalian juga sudah ada yang memberikan ciri-ciri kalau berita itu menyajikan fakta dan segala macamnya. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah saat ini banyak sekali fakta yang dipelintir. Ya, fakta yang dipelintir artinya kebenaran sudah menjadi ambigu ya, tidak bisa ditelusuri kebenarannya. Kadang yang kita lihat juga sebetulnya bukan kebenaran, tetapi kebohongan yang ditutup-tutupi, gitu, sehingga seolah-olah menjadi kebenaran. Nah, harapan Bapak nih, setelah kalian mempelajari ini, ingat untuk selalu menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murron. Begitu dalam pepatah atau hadis itu. Qulil haqqa walau kana murron. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Ya. Nah, saat ini banyak sekali ustadz para ulama Indonesia ya yang saat ini dipojokkan, diserbu oleh para buzzer atau istilahnya. Jadi mereka difitnah dengan berbagai macam tuduhan. Ya ini mendiskreditkan umat Islam. Nah, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, menandingi kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Nah, ini misi kalian sebagai Muslim. Nah, selanjutnya ini coba kalian lihat surat An-Nahl ayat 105 yang berbunyi innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Dari ayat ini, Bapak ingin menegaskan kepada kalian untuk selalu bersikap jujur. Ya, ingat untuk selalu bersikap jujur. Sikap jujur itu membawa kita kepada surga, dicintai oleh Allah. Jadi, jangan sampai kalian walaupun hanya sebatas misalkan ditanya, udah sampai mana nih? Udah berangkat belum? Di jalan? Jangan ya. Katakan saja, apa kayak yang sebenarnya? Sudah sampai mana? Masih Serang. Padahal masih belum berangkat. Ya. Katakan saja sebenarnya. Ya walaupun mungkin agak kecewa, tetapi ya begitu gitu. Lebih baik menghindari kebohongan karena itu lebih disayang oleh Allah. Ingat ya. Ya, Pak. Kalau orang jujur apa? Disayang Allah, Pak. Oh. Masuk surga. Surga. Bu Api, Pak, kalau jujur disayang siapa? Yang Allah, Pak. Bu Yeni, kalau jujur disayang siapa? Disayang suami saya. Pandang. Kalau jujur disayang siapa? Mama. Allah. Baik ya. Tadi kita sudah bersama-sama belajar tentang presentasi video itu apa, jenis-jenisnya, kemudian ciri-cirinya, dan kita juga sudah mempunyai kesimpulan masing-masing ya. Dan yang ingin Bapak tegaskan dari pertemuan ini adalah untuk selalu menyampaikan kebenaran dan bersikap jujur. Jangan sampai setelah pembelajaran ini selesai, jujurnya juga hilang. Ya, tetap usahakan untuk selalu bersikap jujur, walaupun itu sulit mungkin karena tidak enak atau perasaan sama teman kayak gimana, ya. Tetap usahakan untuk selalu bersikap jujur. Baik, untuk minggu depan silahkan cari contoh video dari YouTube atau dari video internet atau yang lainnya. Silakan cari dimanapun, satu video aja yang menceritakan tentang 4 video ini. Misalkan kalian pengen ngasih video berita, misalkan. Kalian download lalu kasihkan dalam bentuk flashdisk ya. Selanjutnya
Bapak tes hari ini untuk pertemuan terakhir ya, di akhir pertemuan maksudnya, Bapak ingin tanya untuk menegaskan kira-kira Bu Yeni yang dimaksud dengan video berita itu apa tadi? Video berita ada Yang ada beritanya. naskah berita, kemudian Dibacakan. ada pembawa acaranya, dan fakta yang ditampilkan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini menempel di kepala dan tetap ingat. 4 kali ke depan, 4 kali ke belakang. Baik, ada pertanyaan? Biasanya tidak ada. Baik, tidak ada sepertinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jempol yuk. Wow, keren. keren, baiklah. Masya Allah ya. Barakallah ya, selesai sudah tugasnya. Karena kesepakatan dengan coach yang lain, kita masih kasih kesempatan saya malam ini untuk bisa mengumpulkan. Jadi mohon maaf, jadi saya tidak berani berijtihad besok pagi begitu ya. Jadi saya sudah bersyukur lega menuntaskan 11 orang, menuntaskan seluruh tahapan pelatihan ADLF ini walaupun dalam kondisi yang sangat bervariasi ya, dengan Pak Iqbal yang di akhir-akhir sakit. Dan sebenarnya saya yakin malam ini tidak mempersiapkan untuk itu, tapi ternyata sudah tampil begitu luar biasa. Coba bayangkan kalau itu dipersiapkan dengan baik, saya yakin akan jauh lebih